ada yang di Facebook, ada yang ngasih minyak goreng buat buka rekening gitu Bang, dan dimodalin gitu kan. Tapi itu nalarnya gimana Bu? Kasih minyak goreng, buka rekening. Emak-emak Bang dapat minyak goreng gratis lumayan kan gitu. Ada orang minta kita buka rekening untuk kepentingan orang itu, terus kita nggak tanya untuk apa kok saya disuruh buka rekening dan kamu yang pakai rekening itu. Itu harus hati-hati. Kita nggak bisa bilang ya udah kita berpikiran positif bahwa itu pasti untuk kegiatan bisnis dan lain-lain. Hati-hati ya. Hati-hati, nikmat sesaat itu bisa. Itu semenjak 6.000 ya, 6.000 rekening. 6.000 rekening itu tersebar di semua bank, hampir semua bank di Indonesia. Dan 6.000 ini rekening apa yang diblokir ini? Rekening tabungan dari baik pemain maupun bandar yang dicurigai, terindikasi, bisa jadi mungkin dia pemain, bisa juga dia bandar, terindikasi terlibat dalam alur transaksi judi online. Jadi sedulur hati-hati, jangan berpikir bahwa istriku nggak tahu, tetanggaku nggak tahu, tapi perbankan bisa tahu dan pihak yang berwenang, berwajib itu bisa mentrace sampai kemudian kita bisa masuk penjara lah. Bisa. Kita hati-hati ya. Mas Riwin, Mas Andi, ngopi ngobat, ngobrol pintar, ngasih dampak. Penonton kita rame ya. Iya, 10.000 hari ini. 10.000 penonton ya. 10.000. Iya, tapi kebanyakan nggak tampak. Nggak lihat. Penampakan. Kita nggak mampu lihat aja. Jadi Mas Riwin, menarik ya, di episode yang lalu kan kita bicara mengenai judi online. Iya, cara kerjanya ya. Cara kerjanya, algoritmanya, ya, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan dari judi online ya. Kalau berkaitan dengan apa yang terjadi pada korban itu sudah banyak diberitakan. Tapi kemarin kan kita belajar nih sambil berwaspada lah, memberikan pemahaman kepada siapapun yang menonton acara ini tentang bahayanya judi online dan cara-cara bandar ya menjalankan judi online itu. Bukan berarti kita ingin jadi bandar, ya, tapi ada ide juga sih. Nah, kali ini pertanyaannya kan, apa peran dari dunia perbankan untuk membantu mengatasi peluang-peluang para mau dibilang bandar atau para pemain yang memanfaatkan industri perbankan dengan semua dukungan-dukungan yang diberikan oleh industri ini, yang membuat judi online ini sulit diberantas. Nah, nanti apa perannya? Tapi dari OJK sendiri melihat sebenarnya kalau berkaitan dengan perbankan, apa saja yang dimanfaatkan oleh para pemain judinya sendiri atau bandar dalam konteks fasilitas yang dimiliki oleh perbankan? Apa saja yang dimanfaatkan selama ini? Ya, Mas Andi. Jadi kalau kita ibaratkan apa ya, lalu lintas tuh, perbankan itu seperti urat nadinya, jalannya, seperti jalannya. Jadi perbankan itulah yang menyediakan alur perpindahan uang. Nah, judi online ini kan melibatkan hal-hal perpindahan uang, mulai dari pemain ke bandar, dari bandar ke pemain, dari bandar ke bandar, dan sebagainya. Nah, karena kita melihat peranan OJK ini salah satunya adalah mengatur dan mengawasi perbankan, kita justru melihat karena OJK masuk juga dalam Satgas penanganan pemberantasan judi online ini, kita mau memanfaatkan jalan ini untuk mempersempit, bahkan kalau bisa menghentikan alur transaksi dari judi online. Karena emang judi online ini pasti ujungnya akan memanfaatkan rekening perbankan. Oke, jadi apapun ada transaksi di situ ya. Apapun channelnya, apakah langsung ke perbankan ataukah lewat e-wallet, tetap lewat ujungnya ke perbankan juga. Mau lewat transfer pulsa gitu misalkan, ujungnya juga ke perbankan juga, karena tidak akan mungkin alur transaksi judi online itu tidak melewati perbankan. Kecuali cash. Kecuali cash. Ya, tapi kan namanya online. Ya pasti memanfaatkan. Iya, kan nggak mungkin cash juga gitu kan. Dan kalau kita kan belum memanfaatkan kripto juga sih sebenarnya, masih memanfaatkan
uang, sehingga alur lewat transaksi perbankan ini jadi penting. Lewat episode ini kita akan mencoba ngulik ini pelaku dunia perbankan, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh perbankan untuk memberantas judi online ini, dan mudah-mudahan cara ini bisa menambah efektivitas kita dalam pemberantasannya. Karena kan yang dilakukan oleh pemerintah ini kan macam-macam caranya. Oke, jadi tamu kita hari ini siapa? Tamu kita hari ini adalah Pak Rizky, pimpinan Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto. Purwokerto. Oke, nanti habis ini kita ajak ngobrol ya. Baik. Ngopi nggak, Pak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Baik, tamu kita sudah hadir di sini. Siap, Mas Rizky Morisi. Siap, Bang Andi. Mas Rizky, terima kasih ya. Sama-sama, sudah Bang hadir di acara Ngopi Ngapak ini. Sama-sama. Karena kami tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Kita membawa masalah. Oke. Jadi kita perlu orang Iya. untuk Oke. membantu kami. Karena tadi pembicaraan saya dan Mas Riwin itu berkaitan dengan ada temuan Ya. ya, orang-orang yang membuka rekening di perbankan Iya. yang ternyata dimanfaatkan untuk judi online. Iya. Apakah itu untuk penampungan, apakah dia untuk transaksi dan seterusnya. Kalau dari dunia perbankan memang ada indikasi itu. Jadi pada dasarnya, Bang Andi, seorang penjahat itu tidak akan membuka topengnya secara langsung. Jadi memang apa yang menjadi fenomena itu memang terjadi di lapangan. Dulu ada lagunya tuh. Buka Gimana? saja. Oh iya. Betul, masuk. Jadi memang ada banyak sekali fenomena-fenomena seperti yang Bang Andi sampaikan tadi. Data-data orang-orang dikumpulkan dan dibuka, baik secara sadar maupun tidak sadar, dibuka rekening, dan bahkan rekeningnya itu nanti digunakan sebagai rekening yang mungkin salah satunya adalah penampungan salah satunya judi online. Jadi ini orang biasa ya, bukan Orang biasa. sindikat yang membuka rekening. Ya, untuk pembukaan rekeningnya itu dilakukan oleh Orang-orang awam, orang-orang masyarakat. awam yang diiming-imingi untuk membuka rekening. Oke. Praktek yang ditemukan misalnya itu apa misal cara mereka? Caranya salah satunya kemarin kita lihat ada di salah satu bank juga, itu mereka bukan menjerat ya, mereka mencari orang yang mau membuka rekening itu di Facebook. Oh, Jadi ada komunitasnya itu Facebook, jadi kayak semacam jual beli rekening. Dan targetnya itu adalah anak-anak muda biasanya. Anak-anak muda baru punya KTP, mereka masih polos, belum ke bank, sehingga mereka diiming-imingi uang bahkan sampai hanya 75.000 untuk buka rekening untuk baru. buka rekening baru. Oh, ini ternyata usia gini belum buka rekening ya? Iya, Jadi betul. bukan rekening kedua, ketiga, keempat bukan ya, tapi Bukan. yang Pertama, dan channelingnya itu via Facebook. atau media sosial lainnya. media sosial lainnya. Oke, gitu. jadi praktek ini ternyata sudah terjadi. Sudah ada terjadi. Terus Mas Riwin kan Ya. ada berapa? 6.000 orang yang terdeteksi menggunakan cara ini, bukan? Atau gimana tuh Iya. yang kasusnya? Kalau yang kemarin ditemukan itu kan ada sekitar 400 rekening lebih ya kalau nggak salah yang di Ciamis. Ditemukan apa ini? Jadi ada orang, kalau yang berita terakhir itu mengumpulkan rekening dengan membayar sejumlah uang kepada masyarakat untuk dia buka rekening untuk penampungan judi online itu tadi, dan jumlahnya sangat banyak, 400 lebih rekeningnya. Dan nanti dikumpulkan buku tabungan, ATM-nya dan sebagainya. Nah itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan itu saya yakin bukan hanya terjadi satu daerah, jangan-jangan terjadi di banyak tempat. Termasuk di Banyumas ini? Bisa jadi, kita juga harus cek juga ke lapangan, kira-kira berapa banyak sih sebenarnya orang yang diiming-imingi sejumlah uang untuk membuka rekening. Dan apakah memang masyarakat, ini juga pertanyaan untuk Mas Rizky. Bank ini kan pasti pada saat orang membuka rekening, itu kan pasti melakukan verifikasi ya. Betul. Verifikasi, tanya jawab. Ini kira-kira gimana nih fakta di lapangannya nih, seperti apa ya yang ditemukan nih pada saat baik individu atau jangan-jangan ada yang berkelompok nih datang rame-rame gitu ya untuk buka rekening gitu. Gimana Mas?
Gimana itu Jadi, prakteknya? jadi di dalam setiap bank itu, ketika masyarakat akan membuka rekening, itu wajib untuk kita melakukan prinsip KYC, Know Your Customer. Ya. Namun, kita tidak dapat melarang masyarakat itu untuk membuka rekening di kita. Ketika penggunaannya itu dia sampaikan yang misalnya tidak sesuai dengan penggunaan sesungguhnya. Bisa jadi mereka sudah di brief dulu misalnya oleh si sindikat itu untuk membuka. Kalau Nanti ditanya- kalau kamu buka, kamu jawabnya ini, Jawabannya kamu ini. jawabnya ini. Dan kami dari pihak perbankan ketika melakukan verifikasi seperti itu, kami juga harus mengecekin benar-benar ini kira-kira untuk penggunaannya ini betul atau tidak. Kalau misalnya memang dari awal pembukaan ketika kami wawancara itu ada indikasi tidak sesuai, biasanya akan kami verifikasi ulang dan kami akan coba hold untuk tahan tidak membuka rekening. Tetapi itu sangat jarang sekali karena masyarakat yang datang rata-rata itu adalah masyarakat yang baru bertransaksi di perbankan, Pak. Sasarannya dari para penjahat-penjahat judi online ini, mereka pintar, mereka mencari masyarakat yang baru biasanya, Pak. Gitu, yang muda-muda. Nah, itu yang menjadi kendala di kita. Baik, jadi temuan di dunia perbankan ini ada memang rekening untuk penampungan. Ya, ada rekening. Tapi ada juga rekening untuk transaksi. Jadi ada orang yang mengirim uang menuju ke rekening penampungan. Ke salah satu rekening tersebut. Jadi rekening ini digunakan untuk menampung dari dana-dana orang yang pemain judi-judi online-nya. Nah, ini rekeningnya ini yang bukan merupakan rekening si orang yang judi online-nya ini. Bukan pemainnya, rata-rata menggunakan data orang lain. Oke, untuk menampung ya. Untuk Kalau ada menampung. apa-apa ya orang yang Orang punya tersebut rekening itu yang ya, bertanggung nah, jawab. Ini lepas tangan, Lepas tangan. aman. Betul. Baik, ini jadi menarik ya, karena ini masyarakat sebenarnya tertipu ya. Tertipu. Ini yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang bahwa bukan cuma transaksinya yang ilegal atau dilarang oleh hukum, tapi ada pembukaan rekening dengan tujuan untuk mengakomodasi judi online tadi, transaksinya. Nah, kalau kita bicara konsekuensi, ya, sangat nanti dijelaskan oleh OJK ya, konsekuensi orang-orang yang mau secara sengaja karena dia tahu sebenarnya itu untuk judi online, tapi dia bersedia ya dengan imbalan tadi ada sampai 75.000 aja mau itu Mau. ya. Padahal resikonya ini nanti Sangat besar banget. macam-macam ya, termasuk pidana. Tapi resiko di dunia perbankan dengan orang-orang yang memberikan datanya untuk membuka rekening baru, apa saja resiko yang mereka akan terima? Untuk kedepannya, resiko yang akan diterima ketika rekening itu diindikasikan sebagai suatu rekening penampungan, contohnya misalnya untuk suatu tindak kejahatan, dalam hal ini judi online, akan ada blokiran nanti misalnya, ada Oke, jadi permohonan. bisa diblokir. Bisa diblokir. Oke. Kedepannya ketika rekening itu diblokir, itu nanti ada flagnya juga. Apa itu? Salah satunya tidak bisa meminjam. Kedepannya salah satunya. Konsekuensinya itu Konsekuensinya. juga ya. Jadi ini buat anak-anak muda yang tidak tahu risiko, mungkin dianggap risikonya, toh saya ini korban. Betul. Ini tidak, ternyata pertama diblokir. Diblokir rekeningnya. Kedua, Nanti kalau mau mulai usaha itu ada, bisa jadi pertimbangan juga kita dalam memberikan bantuan dalam bentuk kredit di awal. udah cacat ini ya. Udah cacat. Tapi tunggu bisa dulu, jadi. saya orang awam ini. Saya pikir nggak apa-apa, katakan di BRI saya diblok. Ya. Saya kan buka di bank-bank yang lain dong. Iya. Itu gimana? Kalau secara ketentuan mungkin ya yang saat ini itu masih memungkinkan. Karena untuk ketentuan yang saat ini ada, ketika kita buka di salah satu perbankan, buka di perbankan lain pun masih dimungkinkan. Oke, tapi kalau untuk yang jumlahnya besar itu antar perbankan itu saling komunikasi Iya, juga. pasti ada tanda Nih, komunikasinya yang juga. aku blacklist ini. Betul. Oh, aku juga nih orang ini. Aku juga. Artinya satu hari bisa saja kemudian semua bank ini itu memblok dia, tidak bisa lagi menggunakan semua prasarana-sarana yang ada di perbankan ya. Bisa jadi ke depannya seperti Oke, terus apa risiko-risiko lainnya? Salah satunya juga mungkin nanti itu akan berurusan dengan pihak kepolisian. Itu pasti. Ini pidana ini. Pidana karena sudah melanggar, salah satunya juga undang-undang juga kan terkait dengan itu. Itu mungkin dampak dan risiko yang akan dihadapi.
terkadang teman-teman dan masyarakat umum yang masih awam ini mereka tidak melihat hal itu. Mereka hanya melihat 75.000 itu suatu hal yang besar mungkin untuk masyarakat yang menengah ke bawah gitu Pak ya. Cuma itu sebetulnya resikonya sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan harga yang mereka dapatkan pada saat itu. Gitu. Jadi ini hati-hati ya. Hati-hati sekali di dalam pembukaan rekening. Mas Riwin, soal blokir rekening. Iya. Bagaimana OJK mengatur itu ya? Kalau sekarang pemblokiran rekening itu dasar hukumnya jelas dari Undang-Undang Perbankan itu sudah mengatur Pak, mekanismenya. Dan yang menjadi dasar utama pemblokiran rekening itu adalah tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, judi online ini kan dilarang di Indonesia. Jadi ini adalah sudah pasti ini ada aktivitas yang ilegal. Seluruh transaksi yang mengalir lewat rekening perbankan itu bisa jadi dicurigai sebagai sebuah hasil tindak pidana. Nah, kita sudah lewat aturan yang dikeluarkan oleh OJK itu meminta bank untuk melakukan yang namanya due diligence, penelitian lewat mekanisme know your customer itu tadi, KYC, untuk bisa mengidentifikasi dan ujungnya bisa memutuskan untuk memblokir apabila terindikasi ada aliran dana yang mencurigakan. Kalau misalkan nilainya di atas 500 ya, itu dilaporkan ke PPATK. Nah, cuman kan ini pemain judi online ini kan sudah tahu mungkin dengan mekanisme itu tadi. Oleh karena itu transaksinya dipecah-pecah. Kecil-kecil aja, tapi banyak sekali. Nah, itu sebenarnya dengan mekanisme due diligence kita sudah meminta perbankan juga untuk mengintensifkan mekanisme due diligence itu, baik dengan informasi yang dari kantor pusat bank maupun di kantor cabang yang ada di daerah, untuk bisa melakukan assessment secara tersendiri di masing-masing bank untuk melakukan blokir. Nah, blokir itu nanti apabila nanti misalkan nasabahnya komplain misalkan bank, nah nasabahnya tinggal datang ke bank untuk membuktikan bahwa transaksi itu sebenarnya ada transaksi yang sah. Tapi kalau nasabahnya tidak bisa membuktikan bahwa itu transaksi ini adalah transaksi yang sah, ya bank akan terus memblokir itu. Nah, ke depan sih memang yang sedang sekarang ini yang kita minta ke perbankan adalah di tahap awal seperti sekarang bertukar informasi sebenarnya Bang. Tadi Bang Andi kan sudah menceritakan. Kalau di mekanisme rekening giro itu kan sudah ada yang namanya blacklist lah ya yang kita kenal ya. Dan itu pertukaran informasinya sudah ada. Nah, ini sedang dikembangkan nih sekarang dengan teman-teman perbankan untuk juga bertukar informasi transaksi mencurigakan yang melewati tabungan. Karena ini sekarang justru transaksinya banyak lewat tabungan. Nah, mungkin ini yang akan mekanismenya sedang dikembangkan supaya nanti saya yakin itu sudah dilakukan oleh misalkan teman-teman Himbara lah ya, perhimpunan bank milik pemerintah, itu bertukar informasi untuk transaksi-transaksi mencurigakan, bukan hanya yang masuk dalam kriteria pencucian uang. Kalau kriteria pencucian uang kan 500 juta ke atas. Yang di bawah ini pun bisa kita identifikasi. Dan sistemnya perbankan sekarang sudah mampu Bang, untuk bisa mengidentifikasi transaksi-transaksi yang seperti itu. Yang kecil-kecil terdeteksi. Itu. Nah, dalam beberapa waktu belakangan ini kita sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak perbankan untuk mengintensifkan itu yang namanya due diligence know your customer itu. Karena kita sudah mendengarai banyak bank yang terutama jaringannya luas. Contohnya yang di tempatnya Mas Rizky ini sampai ke gunung-gunung itu kan, sampai ke pedesaan. Nah, itu pasti rawan untuk resiko pembukaan rekening yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang melawan hukum lah. Kira-kira begitu Bang. Nah, Mas Rizky, ini kan saya mewakili cara berpikir masyarakat umum ya, awam. Kan bisa aja dibilang nggak apa-apa, aku terima 75.000, aku buka rekening. Tadi resikonya dia bilang nanti saya bisa bilang saya korban kok, saya nggak tahu itu dipakai untuk apa. Itu yang pertama. Tapi kedua dia bilang kemungkinan terdeteksi itu kecil sekali. Nah, kalau dari perbankan misalnya ada transaksi gitu, terdeteksinya dari apa aja misalnya? Jadi rekening-rekening yang merupakan main account kita sebutnya ya, main account untuk rekening penampungan utama itu memang dilihat dari aliran cash flow-nya. Ini cepat ketahuan ini ya? Cepat ketahuan, biasanya mungkin dari PPATK, polisi, kalau misalnya udah nangkap itu langsung gampang berkoordinasi di sana.
Kalau misalnya rekening ini terkena, itu kan beliau secara legal menandatangani pembukaan rekening dan bertanggung jawab atas penggunaan rekening tersebut. Jadi tidak bisa bilang saya korban. Tidak bisa. Pada saat pembukaan rekening di form itu jelas penggunaannya apabila nanti melawan hukum itu akan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Nah, Itu yang tidak bisa. kancah sedulur ingat ini ya. Walaupun kita menganggap kita ini korban, kena juga. Tetap hati-hati, makanya Bang, Hati-hati. ketika kita diminta data pribadi baik itu secara sadar maupun tidak sadar dalam pembukaan rekening. Oke. Ada satu case yang lucu Bang, kemarin Gimana? saya baca di salah satu berita ketika kita ini dapat hadiah hanya minyak goreng kalau nggak salah. Oke. Tapi diminta untuk buka rekening. Oke. Itu. Ah, ini hati-hati Nah, kan. itu. Nah, itu. Ini modus-modusnya ya. Modusnya banyak sekali, ada yang di Facebook, ada yang ngasih minyak goreng buat buka rekening gitu Bang, dan dimodalin gitu kan. Tapi itu nalarnya gimana, Bu? Kasih minyak goreng, buka rekening. Emak-emak Bang dapat minyak goreng gratis lumayan kan gitu. Tapi ternyata rekeningnya digunakan untuk hal yang saya nggak tahu, mungkin bisa jadi digunakan. Cuma kalau misalnya ketika kita membuka rekening tanpa tahu pembukaan rekening untuk apa, apalagi kita menyerahkan kepada orang lain, baiknya hati-hati Bang. Jadi kita bisa kena juga ya. Bisa kena. Jadi pertama kalau ada orang minta kita buka rekening Ya. untuk kepentingan orang itu, terus kita nggak tanya untuk apa kok Iya. saya disuruh buka rekening dan kamu yang pakai rekening itu. Iya. Itu harus hati-hati. Kita nggak bisa bilang ya udah kita berpikiran positif bahwa itu pasti untuk kegiatan bisnis dan lain-lain. Nggak bisa. Hati-hati ya. Hati-hati, nikmat sesaat itu bisa jadi. Nah itu kalau digunakan untuk rekening penampungan. Iya. Sekarang saya main judi online. Ya, Transaksinya bisa kelihatan itu. kelihatan. Jadi kalau ada apa-apa saya kena juga bahwa saya berjudi Ya, dan itu melanggar hukum ya. bisa jadi kena nanti ke depannya, Pak. Oke. Jadi, kalau di perbankan, Pak, itu terlihat aliran uangnya kemana. Jadi nggak bisa sembunyi kita Nggak ya. bisa sembunyi. Makanya para penjudi, bandar judi lah kita sebut itu, mereka ya menyembunyikan diri dengan cara-cara seperti itu. Karena sangat jelas sekali aliran uangnya kemana. Dan mereka otomatis kan tidak ingin terlihat kan. Mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Baik, ini saya mau jelaskan tapi nanti dikoreksi kalau salah ya. Mau jelasin ke masyarakat nih. Ada rekening penampungan. Kemudian kita ini, karena kita main judi nih, kita taruh uang kita di sini kan, deposito dan lain-lain itu tadi. Tahu-tahu kebongkar jaringan judi online dan ketahuan rekening ini adalah rekening penampungan ya, uang-uang judi online. Sementara kita pernah nyetor ke sini. Berarti ini bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi dan mungkin dimungkinkan sih, dan dicek juga apakah memang bagian dari jaringan tersebut, bisa jadi. Oke. Ataukah mungkin memang pemain. Tetapi ketika kita transfer ke rekening yang diindikasikan rekening judi online, itu banyak sekali dampak hukumnya. Makanya poinnya harusnya adalah jangan bermain judi online. Iya. Itu poinnya. Sebab waktu kita transfer Langsung terdeteksi, ketahuan. atau kita menang kita dapat transfer juga. Iya. terdeteksi. Bahkan nominal 10.000 pun terdetek, Pak. Bisa terdeteksi. Terdetek Nah, semua. hati-hati yang 10.000, yang 10.000-an ini sedulur, jangan pikir Kalau jangan 10.000 pikir USD nggak apa-apa, ini 10.000 dolar rupiah. Betul, Oke, betul, jadi betul. di perbankan itu transparan. Transparan. Ya. Jadi sedulur jangan berpikir bahwa diam-diam mungkin lepas tidak ketahuan istri tapi ketahuan Ketahuan Bang. Kita ketahuan. Ya, Ini betul. satu Mas Rizky yang menarik kan, Siap. channelnya Bang Ya. itu kan bukan hanya di kantor ya, Betul, bukan betul. hanya di kantor kan, apalagi sekarang ada yang namanya agen ya, Agen, ya. Agen bank ya. Agen bank. itu cara mengantisipasi supaya mereka tidak memanfaatkan agen bank untuk buka rekening itu gimana ya? Untuk pembukaan rekening, agen bank itu memang tetap tidak memiliki kewenangan untuk pembukaan rekening. Jadi Oke. tetap pembukaan rekening itu harus Individu. langsung Di kantor ya? employee BRI, Oke. employee sebut merek tadi, employee perbankan itu dengan si masyarakatnya langsung. Karena ada faktor yang namanya KYC itu yang harus kita jaga, Pak. Iya. Berarti tidak akan mungkin dia buka di
Agen ya? Tidak mungkin untuk dibuka di agen BRI. Kalaupun misalnya ada, itu hanya sebagai referral saja. Oh iya. Referral dan tetap dibukanya di perbankan tersebut. Oke, karena itu bisa jadi titik rawan Bang Andi. Agen ini kan jumlahnya banyak dan bukan pegawai bank, dan orang bisa bertransaksi itu di agen itu tadi. Nah, ada nggak sih sebenarnya transaksi judi online yang teridentifikasi mungkin judi online yang transaksinya lewat agen ya? Setornya lewat agen ada. Ada ya? Ada. Ada itu, ada. Jadi tetapi bisa jadi ketika nyontornya itu rata-rata kalau via agen itu kan setor tunai. Saya nyetor ke agen misalnya izin Pak Riwin adalah sebagai seorang. Saya terima ke Bapak, kan dicatat siapa yang menyetor, dan Bapak menyetorkan misalnya salah satunya ke rekening penampungan. Akan lebih mudah ditangkap juga kan kalau misalnya saya nyetor secara tunai. Makanya untuk setoran secara tunai itu biasanya agak sedikit jarang sih Pak. Oh jarang ya? Jarang untuk setoran ke agen. Tapi tidak menutup kemungkinan ada. Itu terjadi ya. Tapi ini agen kena juga. Agen kena juga. Sedulur kalau atau jangan-jangan agennya ya? Agennya. Bisa jadi nanti agen yang jadi bandarnya bisa jadi gitu. Nah, ini kalau di masyarakat kan banyak yang frustrasi ya, karena merasa kok undang-undang atau aturan main yang mengatur ini tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat, sehingga ada keleluasaan bagi bandar-bandar judi online dan seterusnya. Kalau kita bicara di undang-undang korupsi misalnya ya, itu kan soal pemiskinan pelaku itu kan diinginkan sekali oleh masyarakat, efek jerah. Karena banyak koruptor yang nggak jerah karena ditahan 20 tahun itu bisa cincai lah, bisa keluar jalan-jalan, bisa macam-macam. Atau di dalam itu menyenangkan sekali karena semua fasilitas ada. Kemudian remisi-remisi, jadi ya seperti itu, jadi nggak ada efek jerah. Memiskinkan koruptor itu yang diinginkan karena efek jerahnya tadi kan diblokir misalnya dan seterusnya, dia nggak bisa bertransaksi, nggak bisa berusaha lagi dan seterusnya. Nah, muncul keinginan yang kurang lebih sama. Ini kan katakanlah para pemain-pemain besar ini kan punya atau ada indikasi dia penampungan rekeningnya ya, mungkin tidak menggunakan rekening orang awam tapi ini juga jaringan ya. Nah, tapi orang ini kan punya rekening-rekening yang lain. Saya nggak tahu aturan mainnya ya. Apakah dimungkinkan kalau rekening ini selain diblokir, ternyata ada korelasi atau ada hubungan dengan rekening-rekening lain yang digunakan mungkin tidak untuk menampung. Bagaimana mekanisme itu kalau di perbankan dan OJK mengaturnya bagaimana itu keinginan masyarakat ini? Ya itu memang salah satu yang jadi concern OJK juga Bang. Dan harapan OJK sih sebenarnya transaksi lewat rekening itu bisa menjadi penghambat utama kalau dia sudah ada pemblokiran secara dalam skala yang lebih luas sebenarnya. Nah, sekarang kita memang sedang melakukan pengkajian lah ya, sedang melakukan persiapan, diskusi juga dengan banyak stakeholders untuk bisa mempersempit ruang gerak para pelaku judi online ini. Apakah pemainnya, apakah bandarnya sih sebenarnya. Lewat apa? Lewat mekanisme pemblokiran rekening yang melibatkan satu identitas. Nah ini sedang di... Kalau Andi Noya, saya punya 5 rekening. Ya. Karena belum tentu juga rekening orang awam yang dipakai. Saya tahu, saya mau menampung karena saya pemain juga. Atau ada bandar juga lah, bandar untuk nampung ini. Nah, saya kena di satu ini diblokir semua. Tapi kan saya masih punya rekening yang lain. Saya bilang udah blokir aja, tutup aja katakan begitu. Saya nggak takut. Nah, ada kemungkinan ke depan ya. Kemungkinan bahwa itu orang-orang seperti saya ini rekeningnya yang lain diblokir itu ya. Iya, kemungkinan itu ada. Mungkin ya, Pak. Ya, karena ke personnya. Ada ke orangnya. Jadi yang kita lihat bukan atas nama perusahaan ya. Bukan. Atau nama perusahaan tapi ada saya di situ. Iya, itu nanti akan dikembangkan sampai sejauh itu, Bang. Sama seperti kayak misalkan kalau kita mau memberikan kredit gitu misalkan perbankan ya, pasti kan analisanya kan mendalam, bukan cuma ke pribadi debiturnya tapi ke semua jaringannya. Ini juga termasuk ke sana karena secara infrastruktur perbankan itu sudah sangat memadai Bang untuk bisa melakukan itu. Tinggal nanti bagaimana mekanismenya, termasuk juga dengan kita harus mitigasi resiko-resiko yang mungkin muncul di kemudian hari bersama dengan stakeholders. Karena yang berkaitan dengan isu ini kan bukan cuma OJK Bang, tapi ada PPATK yang mempunyai catatan detail soal alur dananya,
kemudian juga aparat penegak hukum. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mengarah ke sana tentunya dengan dukungan dari teman-teman perbankan, tapi tanpa harus menunggu ke sana sekalipun, teman-teman perbankan ini juga sudah kita mintakan bantuan juga untuk melakukan due diligence itu tadi. Yeah. Dan kita kan sekarang sudah melakukan blokir itu semenjak 6.000 ya, 6.000 rekening. 6.000 rekening itu tersebar di semua bank, hampir semua bank di Indonesia, dan 6.000 ini rekening apa yang diblokir ini? rekening tabungan dari baik pemain maupun bandar yang dicurigai, terindikasi, bisa jadi mungkin dia pemain, bisa juga dia bandar, terindikasi terlibat dalam alur transaksi judi online. Karena kan tadi Mas Rizky kan udah cerita, alur transaksi itu kan bisa terlihat di internal bank saja terlihat. Nah, kalau dia udah bicara antar bank, itu nanti PPATK yang akan melihat. Dari bank satu pindah ke bank yang lain, nanti pindah lagi ke bank yang lain. Nah, secara teknis sebenarnya itu sudah cukup memungkinkan sebenarnya, karena sistemnya perbankan itu kan online. Dia terintegrasi itu, seluruh transaksinya tercatat, kapan waktunya, oleh siapa, mau kemana, dan sebagainya tercatat. Tinggal nanti ke depan kita akan mengintegrasikannya. Nah, dalam jangka pendek sebenarnya Mas Rizky bisa juga sharing tuh ke kita. Apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh perbankan sekarang untuk lebih proaktif dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan rekening ini tadi ya. Jadi kalau dari kami perbankan, ini kalau bisa dikatakan kita ini operator lah ya Pak ya, operator teman-teman dari OJK yang memiliki ketentuannya. Jadi dari kita itu bekerja sama salah satunya dengan OJK itu menggalakkan literasi keuangan. Jadi kita selain meliterasi keuangan, mengedukasi orang untuk menggunakan jasa perbankan, penggunaannya juga kita literasi Pak. Penggunaannya untuk apa? Sehingga mereka ke depannya itu tidak menyalahgunakan dan tidak disalahgunakan oleh orang. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin di salah satu bank ya, itu penggunaan edukasi itu sudah ada satu orang marketing yang bertanggung jawab terhadap satu desa tersebut, misalnya gitu ya Pak ya. Nah, di desa tersebut tugas literasi itu diberikan kepada seorang marketing tersebut. Nah, di salah satu perbankan seperti itu. Jadi ketika masyarakat di desa tersebut ada terindikasi, misalnya itu tertipu atau penyalahgunaan untuk rekeningnya digunakan sebagai rekening judi online, nah itu dia dapat memberikan literasi secara langsung kepada masyarakat lainnya agar tidak terimpact. Disitulah pentingnya perbankan untuk meliterasi nasabah tersebut. Nah, ini menarik ya. Satu literasi tadi, tapi bagi nasabah-nasabah yang punya kegiatan usaha, bisa nggak kita mengindikasi kok ada perubahan perilaku, perubahan transaksi dan lain-lain yang kita mencurigainya sebagai kegiatan judi online atau terlibat itu ada nggak? Ada Bang. Jadi indikator pertamanya biasanya adalah nasabah yang misalnya memiliki usaha, ketika dia membayar kewajibannya bulanannya ternyata dia tidak membayar kewajibannya. Yang tadinya tertib gitu. Tertib. Ternyata di tengah-tengah, loh kok bulan ini dia nggak bayar kewajibannya. Memang tidak serta-merta langsung wah judi online gitu ya, nggak langsung. Mungkin bisnis tidak turun dan lain-lain. Tetapi dari sana, itu alarmnya udah bunyi itu. Alarm salah satunya bunyi. Kita kan pasti mengecek kenapa ini nasabah ini tidak membayar kewajibannya. Iya. Nah, ketika kita cek, nanti kita lihat dari pegawai bank kan memang bisa melihat ya isi transaksi di perbankan tersebut. Apakah memang karena usahanya, ataukah memang ada faktor-faktor lain, atau mungkin ada istri lain, istri kedua mungkin bisa jadi kan? Tolong rekening saya dengan dicek. Siap. Oke. Rekening ani-ani ya. Rekening ani-ani. Deg-degan jadinya. Waduh, itu rahasia perbankan. Tenang, tenang ya. Oke, saya lebih tenang ya. Oke, nah, salah satunya ketika kita ngecekin dan ngecek ya, kenapa kita kan biasanya probing ya dengan nasabah, kenapa ada kendala apa? Biasanya ada perubahan perilaku dari nasabah tersebut. Nah, salah satu perubahan perilakunya itu biasanya terlihat oleh masyarakat sekitar. Apakah mungkin dia menjadi tidak produktif, malas-malasan? Yang paling gampang itu adalah pegang HP terus, Bang. Pegang HP. Mulai hari ini saya taruh. Jadi
Ketika orang itu lebih intens, mungkin bisa aja pegang WA. Tetapi ketika orang itu biasa tidak terlalu intens, tahu-tahu pegang handphone dalam kondisi tertentu pun pegang handphone. Itu terutama mungkin bisnismen ya, itu bisa jadi itu salah satu indikatornya. Tunggu, saya kasih pesan untuk para istri. Kalau suami atau pasangan hidupmu terlalu sering ini, itu salah satu, Pak. Salah dua, ada perselingkuhan. Bisa jadi, itu bisa jadi. Tapi artinya gini loh, kadang-kadang kan kalau dari cerita-cerita korban ini ya, suaminya udah mulai sibuk begitu. Kalau ditanya istrinya, dia selalu menghindar, ya, lepas dari selingkuh. Tapi kemudian diam-diam, ini ada cerita yang saya dengar di media sosial nih. Jadi suaminya tiba-tiba ngaku ke istrinya dia kehilangan motor. Iya. Terus yang kedua motornya dipinjam teman dibawa kabur. Ya, dia punya 3 motor. Semua hilang. Istrinya bingung kenapa ada kejadian yang berurutan yang membuat harta benda mereka berkurang. Ini belakangan baru istrinya cerita, baru dia tahu ternyata udah mulai jual-jual semua harta benda. Jadi itu bisa indikasi ya? Bisa, salah satu indikasinya ada perubahan pola perilaku dari orang yang sudah mulai terindikasi kecanduan jadi judi online. Jadi masyarakat sekitar pun bahkan mungkin di sekitarnya juga bisa menilai, oh ini kayaknya udah mulai. Karena hal ini mungkin bukan sesuatu hal yang susah dicari sebetulnya itu Pak. Bahkan orang yang judi online itu sebetulnya mungkin di antara kita di ruangan ini bisa jadi ini Bang Andre judi online. Bukan aku. Dicari ini nih. Cuma pura-puranya nggak tahu gitu kan. Karena itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah itu mungkin indikasi-indikasi itu kalau misalnya memang kita sudah terpapar judi online itu pasti langsung kelihatan. Tapi ngomong-ngomong di Banyumas ini ada nggak indikasi itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Coba kita bisik-bisik aja deh. Ada nama. Bukan hanya di bisnismen saja, bahkan mungkin perangkat aparat hukum mungkin ya. Semua ya kalau kita lihat ya. Mungkin ada yang coba-coba, pengen tahu kan ya gimana ya biar kita juga paham. Gimana kita bisa mengedukasi orang kalau kita tidak tahu barangnya apa mungkin Mas seperti itu. Kalau di Purwokerto udah ada yang diblokir belum? Karena judi online-nya? Kalau untuk rekening penampungannya, saya selama di sini masih belum ada. Belum ya? Tetapi untuk rekening-rekening yang nyetor gitu ya, itu udah ada. Dan itu masih belum ada instruksi untuk memblokir. Karena mereka diindikasikan hanya pemain saja. Belum ada sampai ke rekening penampungannya di sini. Gitu. Baik, Mas Rizky, kalau Anda punya kesempatan bicara sama siapapun yang menonton episode kali ini ya, apa yang ingin disampaikan supaya masyarakat pertama waspada, kedua kalau dia sudah terlanjur terjebak, ya terjerat, apa yang dia harus lakukan berkaitan dengan tadi kegiatan-kegiatan transaksi di perbankan? Mungkin kepada masyarakat khususnya di Banyumas ini ya, itu lebih berhati-hati juga di dalam memberikan data pribadi pertama. Yang tadi kita cerita Jangan mudah teriming-imingnya oleh uang 75.000 minyak goreng dan lain-lain terjadi hal-hal goreng baru beras lama-lama beras. Hati-hati. Hati-hati. Memberikan data pribadi. Yang kedua, ketika masyarakat ini membuka rekening, itu coba lihat terms and condition-nya. Di sana banyak sekali terms and condition, salah satunya adalah persyaratannya, dan kita harus mengetahui penggunaan dari pembukaan rekening kita itu apa. Jadi kita nggak bisa. Kalau kita nggak, apa yang harus diwaspadai? Bahwa kalau kita buka rekening, itu semua menjadi tanggung jawab kita ya? Betul. Kita tidak bisa bilang disuruh ini, disuruh itu, saya ini, nggak ada ya? Ketika kita menandatangani pembukaan rekening, itu artinya kita bertanggung jawab akan isi rekening tersebut. Jadi semua resiko ada di kita. Sehingga resiko itu harus diketahui oleh si pembuka rekening. Nah ini yang harus dihati-hati, menjadi hal yang hati-hati bagi masyarakat. Baik. Resiko hukumnya apa aja? Pidana jelas Bang. Pidana, masuk penjara ya? Bisa jadi masuk penjara kalau misalnya diindikasikan sebagai rekening penampungan untuk judi online misalnya. Ada lagi yang kami belum tanyakan tapi menurut Mas Rizky perlu diketahui oleh masyarakat? Ya, jadi mungkin pada intinya judi online ini mungkin sudah marak di antara kita, sehingga untuk masyarakat luas lebih berhati-hati saja karena judi online ini dimulai dari coba-coba.
dan itu bisa merubah karakter kita. Jadi sebaiknya jangan coba-coba. Jangan coba-coba sama sekali dengan bentuk iming-iming apapun. Karena ketika tadi kita sudah mulai kecanduan, itu akan susah untuk keluar. Termasuk salah satunya ketika misalnya rekening kita sudah menjadi rekening penipuan tanpa kita ketahui, dan kita misalnya sudah sadar bahwa oh ini kayaknya rekening saya jadi penipuan, segera laporkan pihak berwajib. Oke. Nggih. Termasuk nanti lapor ke Satgas bisa ya? Bisa. Nanti bisa. umumkan. Tapi sebelum ke Mas Riwin, apalagi yang perlu diwaspadai? Lebih kepada masyarakat yang saat ini mungkin melihat judi online itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja, ya secara tidak langsung laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, ya, karena itu nanti mungkin itu tidak terjadi di kita, tetapi bisa jadi itu ke anak-anak kita, karena sekarang sudah dimulai dari masyarakat umur 17-18 itu udah mulai Di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun sudah ada. Di episode yang lalu ya, kita bicara 10 tahun. Di bawah 10 tahun udah Ini mulai. temuan-temuan. Jadi berapa persen itu dari data yang muncul ke permukaan? Jadi di bawah 10 tahun tuh memang baru 2%, Bang. Cuma 80.000 nih jumlahnya. Ya 2% dari 80.000 ya bro. dari coba-coba. Jumlahnya 80.000. Kan ini kita mencatat ada 4 juta nih. Oh, 80.000 itu 2% dari 4 juta. 4 juta. Dari 4 juta. Oke. 2% 80.000. Itu di bawah 10 tahun. 10 tahun sampai 20 tahun usianya itu 440.000. Ya, menarik sekali Mas Rizky ya. Ya. Artinya ini membuka mata kita. Betul. Bahwa ketika kita berhubungan dengan perbankan, seluruh kegiatan transaksi itu dimonitor. Dan transparan. Transparan maksudnya tetap kerahasiaan perbankan dijaga, tapi maksudnya transparan untuk bisa dicek kalau ada kasus-kasus yang indikasinya adalah perbuatan melanggar hukum ya. Betul. Begitu ditrace, ketahuan, kita nggak bisa sembunyi. Jadi sedulur hati-hati, jangan berpikir bahwa istriku nggak tahu, tetanggaku nggak tahu, tapi perbankan bisa tahu dan pihak yang berwenang, berwajib itu bisa mentrace sampai kemudian kita bisa masuk penjara lah. Bisa. Kira-kira. Hati-hati ya. Nah dari OJK sendiri apa pesan yang perlu disampaikan? Ya. Tadi kita sepakat dengan Mas Rizky terkait dengan menjaga data pribadi, jangan terpengaruh sama iming-iming dan sebagainya. Karena kita mencatat pemain judi online ini sudah hampir 4 juta. 4 juta, sekitar 2%-nya, sekitar 80.000 orang itu di bawah 10 tahun, anak-anak. Ngeri. Iya, anak-anak yang awalnya keranjingan gadget, akhirnya jadi keranjingan judi online. Maaf. Kalau bicara angka, tahun lalu kan cuma 2,7 juta ya. Iya. Pemain judi online. Pemain. Sekarang sudah 4 juta. 4 juta. Itu sampai bulan? Pertengahan Mei. tahun ini, mulai Mei dan Juni. Mei aja udah 4 Iya, juta ini. 4 juta. Oke. Kan mengerikan skala tingkat pertumbuhannya. 4 juta itu mengancam ekonomi kita, Bang Andi. Ancamannya apa misalnya? Karena sekitar 54% dari 4 juta itu, hampir 2 juta lebih, itu usia produktif pemainnya. Dari usia 21 sampai Jadi dengan Indonesia Emas terancam. terancam 50 tahun. Itu pemain aktif Aktif ya. judi Itu online. masih produktif itu. Masih sangat produktif. Oke. Jadi kalau dia itu semakin kecanduan judi online, pasti kemampuan ekonominya makin lama makin menurun. Nah itu kalau untuk perbankan bisa membawa pengaruh negatif kepada misalkan dia sebagai debitur kan, Ya, angsurannya betul. jadi terganggu. Dan misalkan dia mau punya pelaku UMKM gitu misalkan, dia mungkin nggak bisa mengembangkan UMKM-nya. Karena cita-citanya mau mengembangkan UMKM, tapi lewat judi online. Nggak ada cerita. Nggak nggak bisa. Nggak ada Nggak cerita bisa. sukses di situ. Iya, nggak Kalaupun bisa. nanti dia bilang saya berhasil sampai pada tingkat ini karena saya main judi online. Nggak Malu ada. juga dia. Iya. Dan dia pun tapi nggak nggak akan- ada ya, Iya. nggak pernah sukses. Nggak ya. ada yang Oke. sukses karena itu. Nah, dengan data-data yang sangat memprihatinkan itu sebenarnya, OJK ini makanya bersama-sama dengan perbankan ini berusaha semaksimal mungkin untuk mempersempit ruang geraknya, terutama para bandar sih sebenarnya. Iya. Para bandar yang memanfaatkan berbagai macam rekening untuk sebagai rekening penampungan gitu. Nah, rekening penampungan inilah yang rawan karena apa? Dana perbankan itu, Bang Andi, kan sebenarnya harusnya dipakai untuk disalurkan lagi kan dalam bentuk pinjaman kan sebenarnya. Tapi kalau dana perbankan ini sebenarnya adalah miliknya para
bandar judi dan sebagainya itu kan dia cuman sampai cuman numpang lewat aja tuh. Iya, tidak produktif tadi. Dia tidak produktif, dia ditampung sebentar, dia tidak akan mengendap lama tuh di perbankan karena bandar juga tahu. Secepat-cepatnya. Iya. Kalau ketahuan kan diblok. Betul, bayangkan Cepat. kita mencatatkan ini 600 triliun ini volume transaksinya sampai dengan tahun 2024 ini. Bayangkan 600 triliun itu kan kalau disalurkan oleh perbankan menjadi kredit, itu kan luar biasa multipliernya, Bang. Iya. Karena biasanya 1 rupiah bisa jadi 4 rupiah tuh. Jadi multipliernya kalau kita menyalurkan kredit. Ini 600 ini kayak air aja, Bang. Jadi masuk, keluar lagi. Keluarnya bukan di Indonesia kan pasti, uangnya pasti ke luar negeri. Jadi yang maju negara lain tuh. Negara lain tuh yang bisa bikin kotanya jadi mewah, kotanya jadi hebat, masyarakatnya jadi lebih sejahtera. Kita yang jadi korban. Jadi kayak kita mensubsidi orang luar ini, Bang. Iya. Dengan nilai uang yang mengalir dari Indonesia keluar itu tadi. Nah, kita mencoba mau menghambat itu lewat beberapa kebijakan blokir, kemudian juga kita kerjasama sama penegak hukum dan sebagainya, supaya antisipasi kita dari awal bahwa tidak boleh sembarangan buka rekening, dan kalau misalkan sudah terlanjur buka rekening, ya harus paham bahwa rekening itu dipergunakan untuk apa. Nah, kalau ada indikasi untuk penampungan seperti Mas Rizky, laporkan ke polisi atau Satgas. Lapor ke OJK juga boleh. Oh, lapor ke OJK boleh. Juga? Okay. Lapor ke OJK juga bisa. Jadi sampaikan aja informasinya. Nah, nanti informasi itu akan kita teruskan. Ke OJK pusat karena di situ. Tapi kalau dia lapor dia takut nanti kalau dicek dia terlibat. Nah, kita kan bisa cek, Bang. Orang ini dia memang korban atau memang pelaku. Bandar. Iya kan nanti dari karakter orangnya kan kelihatan juga. Bandar nggak mungkin ngadu. Iya kan pasti korban. Iya kan pasti korban. Nah kan tinggal kita misalkan ada yang komplain kan ini kita juga sedang dalam tanda kutip kan karena ada 6.000 rekening yang kita blokir. Kita juga sedang menunggu dalam tanda kutip. Siapa yang komplain? Yang komplain tuh biasanya orang yang bener lah ya, yang dia merasa dirugikan. Betul. Kalau dia komplain kan dia nanti kita arahkan ke pihak bank untuk bisa membuktikan bahwa dia transaksinya itu benar, transaksinya itu ada buktinya, gitu ya. Tapi kalau nggak ada buktinya, kayaknya sih nggak komplain dia. Berarti memang betul. Jadi memang benar, betul. Malah lari dia. Jadi itu makanya salah satu yang kita lakukan itu sebenarnya. Nanti kita lihat dari 6.000 rekening yang diblokir itu berapa sih yang memang komplain karena emang ternyata nggak terbukti gitu. Tapi intinya memang ke depan kita ingin bahwa ya janganlah main judi online. Karena hidup Anda akan susah bukan cuma karena kalah judi, tapi juga masa depan bisa terancam nih. Bukan karena cuma kalah judi, bisa jadi nanti nggak akan dikasih kredit sama bank. Karena karakternya seorang penjudi nggak akan pernah dikasih kredit, Bang. Bahaya banget. Nanti dikasih kredit dipakai judi kan? Iya. Dan bisa juga nanti nggak akan mungkin bisa buka rekening. Jadi dia membunuh masa depannya Betul. sendiri ya? Dia membunuh masa depannya sendiri. Itu sama dengan kasus-kasus yang terjadi, misalkan ada orang yang tidak bisa melamar pekerjaan karena terperangkap di pinjol ilegal. Nah, terperangkap di judi online ini juga sama sebenarnya. Kalau sudah ada indikasi bahwa dia bermain judi online yang terlihat juga dari rekodnya di perbankan, ya mungkin dia nggak akan bisa punya pekerjaan. Dan orang mana sih yang mau percaya sama penjudi? Itu nggak akan mungkin. Bang Andi juga kan nggak akan mungkin ngasih uang ke orang yang udah jelas-jelas main judi gitu kan, nggak mungkin. Sehingga berhentilah, jangan coba-coba, jangan lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk seolah-olah bisa jadi kaya gitu. Nggak usah kepengaruh sama influencer, walaupun influencer yang bilang ini adalah game online, ya kita harus lebih kritis lah, beneran nggak ini game online gitu. Jadi nanti jangan-jangan kita yang rugi, influencernya sih udah dapat duit dari kegiatan yang seperti itu. Makanya kita menghimbau masyarakat supaya ya jangan didekati lah judi online yang seperti ini. Karena bukan cuma untuk pribadi rugi, masyarakat juga pasti akan dirugikan. Karena uang itu tidak beredar di masyarakat, justru dimanfaatkan oleh bandar. Bayangkan dari 600 triliun yang beredar nih dari perjudian online ini, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun. Berapa banyak jalan yang bisa diperbaiki, berapa banyak rumah sakit yang bisa diperbaiki, pengobatan, semua hal itu harus bisa dibayar dengan uang yang beredar di judi online ini. Hanya kita harus berhenti memperkaya orang lain, memperkaya bandar, memperkaya negara lain.
Nah, kita cuman jadi korban. Saya kira itu, Bang. Baik, menarik sekali ya. Jadi terima kasih Mas Rizky Sama-sama sudah Bang Andi. berbagi informasi ya, Sama-sama. inspirasi buat kita juga untuk jangan bermain judi ya. Baik. Nanti ada yang bilang online dilarang. Jadi offline. Bukan. Semua judi kita harapkan tidak dilakukan. Cuma fokus kita hari ini kan Judi online. ya. Jadi terima kasih. Sama-sama Semoga Bang Andi, Pak memberikan, Rilin. ya, informasi buat teman-teman ya, sedulur ya, kancah sedulur supaya tidak melakukannya. Jangan coba-coba karena judi itu merusak dan apa ya, ada ketergantungan kita untuk terus mencoba keberuntungan ya tadi. Betul. Menjanji PHP hanya menjadikan Memberikan harapan palsu. Iya, biarkan kami yang laki-laki aja yang Bisa. Oke. Mas Irwin, tiada pesta yang tidak berakhir. Kita akhiri episode kali ini. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Yeah.